Nah, oke. Selanjutnya, Kak Rahma pengen jelasin gimana sih cara memfaktorisasi dengan metode sum and product kali dan jumlah gitu ya. Nah, jadi Kak Rahma resume dulu ya sebelumnya. Memfaktorisasi itu caranya ada macam-macam gitu ya. Kalau disuruh factorize expression dari apa-apa gitu ya, caranya macam-macam. Pertama, sebelumnya kita pernah belajar keluarin HCF-nya gitu ya. Kemudian ada juga different square gitu ya. Kemudian perfect square. Nah, selanjutnya nih yang keempat adalah metode sum and product. Apa sih Kak maksud dari metode sum and product gitu ya? Oke, Kak Rahma masuk ke contohnya ya. Langsung masuk ke contohnya aja. Misal Kak Rahma punya persamaan seperti ini. Oke, ini Kak Rahma kecilin dulu. Kak Rahma tulis ulang persamaannya. Misal Kak Rahma punya persamaan seperti ini. X kuadrat plus 11X plus 24. Gini. X kuadrat plus 11X plus 24. Oke. Nah, coba kita resume dari yang pernah kita pelajarin ya. Kalau ada soal seperti ini, minta difaktorize gitu ya. Keluarin HCF-nya, nggak ada HCF-nya gitu ya. Pakai different square, ini bukan different square karena dia plus ya, add ya, bukan difference ya, bukan pengurangan, bukan. Apakah dia perfect square? Ini X, ini 24 itu bukan bilangan square, jadi kita tidak bisa anggap ini perfect square gitu ya. Nah, caranya gimana ya? Nah, berarti kalau ngeluarin HCF tidak bisa, bukan juga difference square, bukan juga perfect square gitu ya. Berarti kemungkinannya cara mengerjakannya adalah dengan cara sum and product. Oke, gimana sih Kak maksud cara sum and product? Pertama, kali koefisien di depan X kuadrat dan si konstanta. Koefisien di depan X kuadrat tuh berapa sih? Nih kalau nggak ada artinya dia tuh 1 ya. Berarti ini dikali sama ini. Berarti 1 dikali 24. Hasilnya berapa? 24 ya. Nah, 24 ini faktor dari 24 yang ketika dijumlahkan hasilnya tuh harus di tengahnya. Hasilnya tuh harus yang ini. Yang kuning. Hasilnya harus 11. Nah, berarti berapa sih faktor dari 24 yang menghasilkan penjumlahan hasilnya 11? Faktor dari itu jangan lupa ya, faktor dari itu artinya perkalian yang menghasilkan 24. Berarti kalau misalnya ini kan 1 kali 24 gitu ya, terus 2 kali 12. Kemudian berapa lagi? 3 kali 4. Ada lagi nggak? Nggak ada ya, paling ini doang. Nah, ada lagi nggak? 2 kali 12, 3 kali 4, terus berapa lagi? 6, oh ya. 6 kali 4 ya. Kok 3 kali 4 sih? Maafkan karena masalah kan. 3 kali 8, 4 kali 6, 4 gitu ya. 7 nggak ada, 8 nggak ada. Oke, berarti coba lihat. Dari faktor yang ini, mana sih yang penjumlahannya bisa menghasilkan angka 11? Berarti yang mana? 3 dan 8 dong, ya enggak sih? Berarti ini positif 3, positif 3. Ya enggak? Positif 3, kok ditambah 3? Positif 8. Positif 3 ditambah positif 8 hasilnya positif 11 kan? Nah, artinya yang kita pakai tuh yang ini nih, si 3 dan si 8-nya. 3 dan 8-nya. Nah, jadinya bentuk produk kali dan jumlah dari si faktorize-nya tuh gimana sih? Kalau bentuknya kayak gini berarti kita tinggal masukin X. Nah, ini kan plus 3 plus 8, masukin plus 3 plus 8. Selesai deh. Oke? Kak Rahma ulang. Kalau ada soal seperti ini, dia bukan bentuknya tidak bisa mengeluarkan HCF, bentuknya bukan different square, bentuknya juga bukan perfect square, berarti kita bisa selesaikan dengan cara product and sum. Oke? Produk dari siapa? Produk dari
ini koefisien di depan X kuadrat. Nah, kalau X kuadrat doang artinya dia 1 nih ya. 1 X kuadrat ya. Berarti dia 1 dikali 24. 24. Nah, 24 faktor dari 24 yang bisa menghasilkan angka plus 11 ya. Plus 11. Harusnya Kak Rahma plus 11 ya, bukan 11 ya doang. Plus 11. Yang bisa menghasilkan angka plus 11. Berarti perkalian berapa sih dari 24 yang bisa menghasilkan angka 11? Berarti 8 sama 3 dong. 8 dikali 3 24. Kalau 8 ditambah 3 11. Berarti 8 dan 3. Nah, ini udah deh, tinggal kita masukin. Jadinya X plus 3, X plus 8. Begitu. Oke? Ini namanya metode sum and product untuk memfaktorisasi.